Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak D TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Saudaraku, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya sarankan untuk menonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham, apalagi menanggapi video nasihat dengan memaki-maki nanti. Nah, ini informasi yang saya dapatkan dari beberapa teman netizen, bahwasanya ada channel yang namanya Aib, yaitu Adin Iwan Pesesi ya, yang mengatakan bahwa Pak D sudah tua, mengatakan saya sudah bau tanah. Ini saya nggak akan menanggapi sebenarnya, tapi karena banyaknya netizen yang menyuruh saya untuk membuatkan video buat Aib ini. Nah, inilah yang harus saya garis bawahi ya. Tua itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Kalau ada orang yang tidak mau tua, syaratnya mudah, mati mudah saja, atau mati masih bayi. Saya beruntung masih diberi kesempatan sampai setua ini. Belum tentu yang namanya Adin Iwan PSSI itu bisa setua saya. Tentu saja kalau saya sudah tua itu saya lebih banyak lebih lama menikmati hidup di dunia ini dibandingkan dengan yang masih muda seperti Adin Iwan PSSI. Meskipun tujuan saya membuat video itu untuk menasihati, sebenarnya untuk mengarahkan, bukan didasari sebuah kebencian. Tapi kalau ditanggapinya seperti itu saya maklum, karena jiwa-jiwa muda itu jiwa-jiwa yang kalau katanya Roma Irama itu yang selalu merasa gagah, tidak pernah mau mengalah. Nah, itu yang harus kita kontrol. Kita belajar bagaimana cara meredakan amarah kita, meredakan emosi kita, memperhawo nafsu katanya orang Jawa. Nah, bukan malah unjuk kesaktian, unjuk kemudahan, unjuk keperkasaan. Itu nggak usah ditunjukkan. Langit itu akan tetap tinggi ya, orang akan tetap mengatakan langit itu tinggi, meskipun langit itu tidak pernah teriak-teriak bahwa mengatakan bahwa dirinya itu adalah tinggi. Begitu juga puncak gunung Mahameru, orang pasti akan mengatakan, oh itu gunung yang tinggi, tertinggi di Pulau Jawa, meskipun gunung tersebut tidak pernah teriak-teriak bahwa dia memiliki ketinggian. Jadi kalau masalah umur, saya kira tidak ada larangan soal umur ya. Siapapun boleh memberikan nasihat, siapapun boleh memberikan motivasi kepada siapapun, tidak pernah dilihat dari usianya berapa. Tapi yang jelas saya bangga, saya senang, saya bahagia karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini sampai setua ini. Siapa sih sesakti-saktinya orang? Ada nggak orang yang bisa mengatur umurnya? Saya yakin tidak ada. Hanya orang bodoh, pokoknya orang yang pandir, yang merasa bahwa umur itu adalah segala-galanya. Bahwa orang bodoh lah yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah tua, seperti itu. Yang kedua, si Adin ini mengatakan saya bau tanah. Itu sangat saya sadari, seperti di video saya yang lalu ya, bahwasanya saya ini manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari tanah liat. Jadi setiap manusia yang merasa manusia pasti bau tanah.
siapapun manusia pasti tidak bisa lepas dari unsur tanah tersebut. Kalau ada manusia yang tidak bau tanah, berarti dari api. Berarti kalau Adin, Iwan, PSSI atau Aib ini tidak merasa bau tanah, berarti orang ini bau api. Nah, kalau bau api, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari api itu apa? Silakan dijawab sendiri. Ya, jadi kita tidak perlu mengatakan si A, si B bau tanah, tidak perlu. Karena setiap manusia itu tercipta dari tanah. Ya, manusia awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari tanah liat. Ya, kalau dari situ pastilah kita tidak pernah lepas dari yang namanya unsur tanah tersebut. Kalau Adin, Iwan, PSSI merasa dirinya bau api, bukan bau tanah, maka kita bisa simpulkan bagaimana dan dari mana dia diciptakan seperti itu. Nah, saudaraku, ya, sebenarnya kita itu tidak perlulah mengatakan orang lain bau tanah dan sebagainya. Ya, yang penting kita, kalau kita mau berdebat, mari berdebat yang sehat. Mari berdebat dengan logika, dengan argumentasi yang jelas, ya, dengan data-data yang jelas dan juga dengan presentasinya yang jelas. Jangan kita berkomunikasi melalui media sosial ini, kata-kata kita tidak bisa didengar dan dicerna oleh orang lain. Ya, kalau sudah begitu, maka orang lain akan merasa bahwa kita ini seperti mendengarkan radio rusak seperti itu. Jadi, nah, saudaraku, kalau kita berbicara tentang video-video yang kali ini lagi ngetrend di YouTube, termasuk videonya Aib ini, sebenarnya kita bisa banyak mengambil pelajaran. Nah, termasuk video ini kan sebenarnya diawali dari bela ulama. Nah, ulama yang mana yang dibela oleh si Adin, Iwan, PSSI ini kita juga nggak jelas. Ya, kita juga nggak tahu apakah ulama beneran ataupun hanya ulama-ulama su. Ulama-ulama su itu ulama-ulama palsu dan sebagainya. Nah, dan itu banyak beredar di jangan di dunia maya, di dunia nyata pun banyak. Ya, lagian kalau kita bela ulama, kita nggak usah gembar-gemborkan bahwa saya pembela ulama, saya berdiri di garis depan untuk membela ulama. Nah, ulama sendiri itu sudah bisa membela dirinya. Ya, andaikan saya mau gembar-gembor bela ulama, ya, nanti malah diketawakan oleh orang-orang. Buat apa? Ya, yang jelas, nah, hampir setiap hari saya itu selalu nuntun ulama. Ya, hampir setiap hari saya selalu berdampingan dengan ulama. Kemana-mana saya tuntun, kemana-mana saya dampingi. Tapi saya nggak membela. Bukan kapasitas saya membela ulama. Karena saya tidak punya ilmu apa-apa yang harus saya banggakan. Ya. Jadi kalau orang mau membela ulama itu bela dengan ilmu pengetahuan yang kita punya, bela dengan perdebatan apabila ada yang menyudutkan ulama, kita jawab dengan keilmuan kita, bukan dengan kengawuran kita. Kalau sudah ngawur, ya nanti malah akan menjatuhkan ulama yang kita bela. Seperti sekarang karena video awalnya itu si Aib ini membela Gus Samsudin, Gus siapa, Idris dan lain-lain, maka orang akan mengatakan seperti ini, oh ini tahu muridnya Gus Samsudin, oh ini tahu muridnya Gus Idris, ternyata seperti ini. Ya, ingat di video saya kemarin itu kita menunjukkan bahasa itu menunjukkan bangsa. Jadi orang itu bisa dilihat bagaimana orang tersebut sebenarnya dari tutur katanya. Kalau tutur
tutur katanya sudah meledak-ledak, memaki sana, memaki sini. Ini perlu dipertanyakan keilmuan dan kealiman orang ini. Karena saudaraku, kalau kita teriak-teriak saya cerdas, saya ganteng, saya kaya, saya berilmu, nah sebenarnya cerdas sendiri itu apa? Manusia yang mengidam-idamkan itu adalah cerdas secara holistik, cerdas secara menyeluruh. Nanti akan saya bahas apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan holistik, bagaimana cara agar kita bisa menjadi cerdas secara holistik, cerdas secara menyeluruh, cerdas yang komplit itu seperti apa. Insya Allah nanti di video saya yang akan datang akan saya bahas. Nah, insya Allah itu nanti juga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Dalam hal ini bukan berarti saya lebih pintar dari para netizen, bukan. Ya mungkin saya lebih tahu teori itu terlebih dahulu, ya sehingga kewajiban saya lah untuk menyampaikan. Jadi itu tadi saudaraku, kesimpulan dari video ini adalah saya nggak pernah, justru saya tidak akan merasa bingung kalau ada orang yang mengatakan saya masih muda, ya. Dan juga saya akan menjadi berpikir kembali kalau ada orang yang mengatakan saya tidak bau tanah, ya, karena pada dasarnya manusia pertama itu diciptakan dari tanah, maka kita tidak lepas dari yang namanya unsur tanah tersebut. Kalau ada yang mengatakan dia tidak bau tanah berarti dia bau api. Nah, dan kita tahu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari api itu adalah, nah silakan dijawab sendiri. Baiklah saudaraku, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.